Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Billy Ramadhani. Nomor pokok mahasiswa 2515-1015, kelas 2 reguler 1A. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pengantar akuntansi niaga dan manufaktur oleh dosen pengampu saya, Ibu Dwi Saraswati, SPD MSc. Oke, langsung aja kita mulai. A. Pemahaman konsep. 1. Apa tujuan penyusunan neraca saldo? Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa jumlah saldo debit dan kredit seimbang atau balance, serta sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Selain itu, neraca saldo juga membantu mendeteksi kesalahan pencatatan sebelum masuk ke tahap berikutnya. 2. Mengapa neraca saldo masih memerlukan jurnal penyesuaian? Karena neraca saldo belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Masih ada transaksi yang belum dicatat atau belum sesuai waktunya, seperti beban yang masih harus dibayar atau pendapatan yang masih harus diterima. Oleh karena itu, diperlukan jurnal penyesuaian agar laporan keuangan menjadi akurat. 3. Sebutkan minimal 4 akun yang biasanya memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang. Di sini ada 4: persediaan barang dagang, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar. 4. Apa yang dimaksud dengan prinsip actual basis dalam kaitannya dengan jurnal penyesuaian? Prinsip actual basis adalah metode pencatatan akuntansi di mana pendapatan diakui saat diperoleh dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Dalam kaitannya dengan jurnal penyesuaian, prinsip ini digunakan untuk mencatat pendapatan dan beban pada periode yang tepat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. B. Identifikasi. Tentukan apakah akun berikut memerlukan penyesuaian di akhir periode. Yang pertama, sewa dibayar di muka. Perlu penyesuaian? Iya. Alasan karena sebagian sewa sudah menjadi beban selama periode berjalan, sehingga harus diakui sebagai beban. 2. Persediaan barang dagang. Perlu penyesuaian? Iya. Alasan karena perlu disesuaikan dengan hasil stock of name atau persediaan akhir agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. 3. Peralatan toko. Perlu penyesuaian? Iya. Alasan karena mengalami penyusutan atau depresiasi sehingga nilainya berkurang dan perlu dicatat sebagai beban. 4. Beban gaji yang masih harus dibayar. Perlu penyesuaian? Iya. Alasan karena gaji sudah menjadi kewajiban meskipun belum dibayar sehingga harus diakui sebagai beban dan utang. C. Latihan penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Buat jurnal penyesuaian untuk transaksi berikut 31 Desember. 1. Persediaan awal 12 juta rupiah, hasil perhitungan fisik 9 juta rupiah, sewa dibayar di muka 6 juta rupiah untuk bulan 6, untuk 6 bulan, sudah terpakai 3 bulan, peralatan toko senilai 10 juta rupiah, penyusutan per tahun 2 juta rupiah, gaji karyawan yang masih harus dibayar 1.500.000 rupiah. Oke, di sini saya sudah membuatkan tabelnya. Yang pertama, transaksi akunnya itu penyesuaian persediaan yang awalnya 12 juta rupiah menjadi 9 juta rupiah. Lalu masuk jurnal penyesuaian, nama akun, beban pokok penjualan berada di debit dengan total dengan harganya 3 juta rupiah. Lalu ada persediaan barang ditaruh di kredit senilai 3 juta rupiah. Yang 2, sewa dibayar di muka 6 bulan terpakai 3. Nama akunnya, beban sewa berada di debit senilai 3 juta rupiah dan beban dan nama akun sewa bayar di muka itu di kredit senilai 3 juta rupiah. Yang ketiga, penyusutan peralatan toko. Jurnal penyesuaian, nama akunnya, beban penyusutan peralatan ditaruh di debit senilai 2 juta. Akumulasi penyusutan peralatan ditaruh di kredit senilai 2 juta. Yang keempat, gaji yang harus dibayar. Nama akunnya, beban gaji berada di debit senilai 1.500.000. Yang terus ada utang gaji taruh di kredit senilai 1.500.000. D. Dampak terhadap laporan keuangan. 1. Apa dampak jika persediaan akhir tidak disesuaikan? Nilai persediaan di neraca menjadi tidak sesuai, bisa terlalu besar atau kecil. Beban pokok penjualan atau BPP menjadi salah. Akibatnya, laba bersih juga ikut salah atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. 2. Jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat, beban dalam laporan laba rugi akan terlalu kecil. Utang atau kewajiban dalam neraca juga terlalu kecil, laporan keuangan menjadi tidak akurat. 3.
Apakah laba akan terlalu besar atau terlalu kecil? Jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat, maka laba akan terlalu besar atau overstate, karena beban yang seharusnya mengurangi laba belum diakui. 4. Bagaimana pengaruh jurnal penyesuaian terhadap laporan keuangan? A. Laporan laba rugi. Menentukan jumlah pendapatan dan beban yang sebenarnya, membuat laba atau rugi menjadi lebih akurat sesuai periode. B. Neraca. Menyesuaikan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas. Menunjukkan posisi keuangan sebenarnya pada akhir periode. E. Studi kasus mini. Perusahaan dagang toko Maju Jaya memiliki data berikut pada 31 Desember. Sewa dibayar di muka 12 juta untuk 12 bulan mulai 1 Oktober. Persediaan menurut buku 20 juta, persediaan hasil fisik 16.500.000. Beban listrik yang masih harus dibayar 800.000. 1. Identifikasi akun yang perlu disesuaikan. 2. Buat ayat jurnal penyesuaian. 3. Jelaskan dampaknya terhadap laba. Saya jawab. 1. Identifikasi akun yang perlu disesuaikan. Di sini ada 3. Sewa dibayar di muka, persediaan barang dagang, beban listrik yang masih harus dibayar. 2. Buat ayat jurnal penyesuaian. Di sini saya membuat tabel. Ada jurnal penyesuaian. Nama akunnya beban sewa, saya letaknya di debit senilai 3 juta. Terus ada nama akun sewa dibayar di muka, letaknya di kredit senilai 3 juta. Beban pokok penjualan itu berada di debit senilai 3.500.000. Persediaan barang dagang letaknya di kredit senilai 3.500.000. Terus juga ada beban, nama akun beban listrik berada di debit 800.000, utang listrik berada di kredit 800.000. Yang ketiga, dampaknya terhadap laba. Saya jawab, semua penyesuaian tersebut menambah beban sehingga laba perusahaan akan menurun. Jika tidak disesuaikan, maka akan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya atau tidak akurat. F. Pertanyaan reflektif. Diskusikan mengapa jurnal penyesuaian sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan bagi pengambilan keputusan. Saya jawab, jurnal penyesuaian sangat penting karena memastikan semua pendapatan dan beban dicatat pada periode yang tepat sesuai prinsip akural, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tanpa penyesuaian, angka dalam laporan bisa menyesatkan, seperti laba yang terlalu besar atau kecil, dan posisi keuangan tidak akurat. Dengan demikian, jurnal penyesuaian membuat laporan keuangan lebih andal dan relevan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen maupun pihak lain. Sekian dari video saya, bila ada kekurangan saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.